Selamat pagi anak-anak. Perkenalkan, nama saya Bu Agis. Saya wali kelas 2 Al-Firdaus. Perkenalkan, saya Bu Ika. Saya wali kelas 2 Al-Badar. Perkenalkan, saya Bu Ayu, wali kelas 2 Darul Muttaqin. Nah, anak-anak, dalam seminggu ini nanti kalian akan belajar bersama 3 guru ini, ya. Jadi nanti untuk seminggu ini Bu Ayu akan membuat video tentang pembelajaran tematik yang meliputi bahasa Indonesia, PPKN, dan SPDP. Lalu matematikanya akan diajar oleh Bu Ika. Dan bahasa Jawanya akan diajar oleh Bu Agista. Nah, begitu ya anak-anak. Jadi selamat menonton videonya ya. Semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Amin. Nah, anak-anak, sesuai dengan video sebelumnya, pada pertemuan kali ini Bu Ayu akan menjelaskan materi tentang tematik yang meliputi bahasa Indonesia, PPKN, dan SPDP. Apakah kalian sudah siap belajar hari ini? Jika sudah siap belajar, mari kita mulai pembelajaran hari ini ya. Nah, sebelum mulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Yuk, kita doa bersama-sama. Berdoa, mulai. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Selesai. Oke, kita ke pembelajaran bahasa Indonesia. Dalam pembelajaran bahasa Indonesia ini, Bu Ayu menjelaskan tentang ungkapan. Apa itu ungkapan? Ada yang sudah baca? Nah, ungkapan itu artinya gabungan kata yang memiliki arti berbeda dengan kata aslinya. Bu Ayu ulangi, ungkapan adalah gabungan kata yang memiliki arti berbeda dengan kata sebenarnya. Sampai sini paham? Bu Ayu kasih contoh satu ya. Panjang tangan. Panjang tangan itu artinya bukan orang yang memiliki tangan yang panjang ya. Panjang tangan itu artinya adalah orang yang suka mencuri. Jadi berbeda dengan kata aslinya. Jadi jangan diartikan panjang tangan itu orang yang memiliki tangan panjang, ya. Oke, Bu Ayu kasih contoh satu lagi ya. Buah tangan. Buah tangan itu artinya bukan buah yang ada di dalam tangan, atau buah namanya tangan, atau tangan yang mengeluarkan buah. Bukan seperti itu ya anak-anak. Buah tangan itu artinya oleh-oleh. Berbeda kan dengan kata aslinya? Nah, sudah paham belum? Masih ada yang belum paham? Oke, Bu Ayu tambah satu lagi contohnya. Besar kepala. Ayo, apa artinya besar kepala? Apakah orang yang memiliki kepala yang besar? Atau bukan? Bukan ya. Besar kepala itu adalah orang yang sombong. Pastinya anak-anak di sini tidak ada yang besar kepala kan ya? Alhamdulillah. Nah, anak-anak bagaimana? Sudah semakin paham kan dengan ungkapan? Oke, sekarang coba kalian perhatikan kalimat di samping kanannya Bu Ayu. Nah, di sini ada kalimat. Coba mana yang termasuk ungkapan? Sudah ketemu? Dicari ya mana yang termasuk ungkapan dan apa artinya. Sudah ketemu? Mudah kan? Oke. Kemudian anak-anak, ungkapan itu juga sering kita dengar atau bisa kita pergunakan dalam percakapan sehari-hari. Contohnya, ada teman kamu yang bilang, "Wah, pensilku hilang." Nah, kamu menjawab, "Mungkin di sini ada yang panjang tangan." Nah, seperti itu ya. Jadi bisa digunakan dalam percakapan sehari-hari. Kalau mau lihat contohnya, bisa dilihat di LKS ya, atau di Bupena juga ada.
Paham ya anak-anak? Bagaimana materi ungkapan? Ada yang ditanyakan? Kalau ada yang ditanyakan, dicatat di buku. Apa yang akan ditanyakan nanti ditanyakan ke wali kelas masing-masing. Oke? Nah, sekarang tugas kalian adalah menuliskan 5 saja contoh ungkapan beserta artinya. 5 saja ya. Tadi kan Bu Ayu sudah menyebutkan 3. Nah, kalian tinggal menyebutkan 2 lagi. Begitu ya? Nah, Ibu kira pelajaran bahasa Indonesia sudah cukup. Sekarang kita belajar PPKN. Oke, sekarang kita belajar PPKN. Pada kesempatan kali ini, Bu Ayu akan menjelaskan tentang Pancasila. Siapa yang tahu Pancasila? Pancasila itu adalah dasar negara Indonesia. Di garis bawah ya, Pancasila adalah dasar negara Indonesia. Nah, kalau bunyinya, kalian tahu nggak? Bunyi Pancasila biasa diucapkan ketika upacara bendera. Biasanya ibu kepala sekolah mengucapkan kemudian kalian menirukan. Ayo, masih hafal tidak? Kita coba ya. Sila pertama berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bagaimana? Sudah ingat lagi? Nah, sekarang coba perhatikan gambar di sebelah kanan Bu Ayu. Ini gambar apa anak-anak? Ya, tepat sekali. Ini gambar burung Garuda. Nah, apa itu burung Garuda? Burung Garuda itu adalah lambang negara Indonesia. Ingat-ingat, kalau Pancasila itu adalah dasar negara Indonesia. Kalau burung Garuda yang seperti ini itu adalah lambang negara Indonesia. Nah, coba kalian perhatikan. Pada perisai burung Garuda itu terdapat simbol-simbol anak-anak. Ada simbol bintang, ada rantai, ada pohon beringin, ada kepala banteng, dan ada padi dan kapas. Terlihat kan? Nah, simbol-simbol tersebut adalah simbol dalam sila Pancasila. Coba kalian perhatikan ya. Sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa itu disimbolkan dengan bintang. Bintang ya. Oke. Kemudian sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab itu disimbolkan dengan rantai. Kemudian sila ketiga, persatuan Indonesia disimbolkan dengan pohon beringin. Sila keempat, yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan disimbolkan dengan kepala banteng. Dan yang terakhir alias sila kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu disimbolkan dengan padi dan kapas. Bagaimana? Sudah hafal? Nah, tugas kalian nanti tuh dihafalkan ya. Sila pertama simbolnya apa, sila kedua simbolnya apa, dan seterusnya. Mudah kan? Oke. Nah, anak-anak, Pancasila itu wajib dan harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari kita, baik di rumah, di sekolah, maupun di lingkungan masyarakat. Nah, kali ini Bu Ayu akan memberikan contoh atau menjelaskan bagaimana cara menerapkan sila-sila Pancasila di rumah. Oke, kita mulai dari sila yang pertama. Apa tadi bunyinya? Ya, benar. Ketuhanan yang Maha Esa. Bagaimana cara menerapkan sila pertama di rumah? Caranya adalah dengan mengikuti semua perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Perintah siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita umat Islam, perintahnya adalah sholat, puasa, zakat, naik haji, berkurban, sedekah, dan lain-lain. Nah, dan larangannya apa? Mencuri, apalagi berbohong. Nah, seperti itu ya. Itu harus dijauhi. Nah,
Bisa juga dengan menerapkan doa-doa sebelum atau sesudah melakukan kegiatan. Misalnya doa sebelum makan, doa sehabis makan, doa sebelum tidur, doa bangun tidur, dan doa-doa yang lain. Nah, dengan kamu menerapkan itu, berarti kamu telah menerapkan sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Paham ya? Jadi semua kegiatan yang berhubungan dengan keagamaan atau dengan doa-doa itu sudah termasuk menerapkan sila Pancasila yang pertama. Paham? Pintar sekali. Kemudian sila kedua yang berbunyi bagaimana? Ya, benar. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Caranya bagaimana menerapkan sila kedua di rumah? Nah, dengan cara menyayangi orang tua, menyayangi kakak, menyayangi adik. Nah, itu sudah termasuk menerapkan sila kedua di rumah. Nah, bisa juga dengan cara membantu. Membantu siapa? Membantu ibu membereskan tempat tidur, membantu ayah mencuci sepeda atau motor, membantu kakak, membantu adik membereskan mainan. Itu semua adalah contoh-contoh penerapan sila kedua di rumah. Paham ya? Oke, kemudian sila yang ketiga. Bagaimana bunyinya? Persatuan Indonesia. Nah, cara menerapkan sila ketiga di rumah ini adalah dengan cara, misal Bu Ayu kasih contoh ya, di rumah kamu sedang ada kerja bakti membersihkan rumah. Misalkan mau lebaran, biasanya kalau lebaran semua anggota keluarga bergotong royong membersihkan rumah. Nah, dengan kamu melakukan kerjasama dalam membersihkan rumah, membereskan rumah, itu termasuk menerapkan sila ketiga di rumah. Bisa dengan cara apa lagi? Bisa dengan cara kamu bermain bersama adik kamu. Kamu belajar bersama kakak kamu, itu juga termasuk menerapkan sila ketiga di rumah. Seperti itu ya. Kemudian yang sila keempat, bunyinya bagaimana? Ya, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah dengan musyawarah. Apa itu musyawarah? Musyawarah adalah diskusi untuk menemukan suatu keputusan. Bu Ayu kasih contoh. Misal, ketika liburan tiba, kamu satu keluarga merencanakan liburan. Nah, kakak kamu ingin ke pantai. Nah, kamu ingin ke kebun binatang. Ayah sama ibu kamu bingung dong, mana yang harus diturutin? Nah, caranya adalah dengan mendiskusikannya. Jadi mereka ngobrol antara ayah, ibu, kakak, dan kamu itu ngobrol bersama, berbincang semuanya seperti itu. Mereka diskusi menentukan mana yang harus dipilih untuk liburan nanti. Tapi jika tidak terpilih itu tidak boleh marah. Mengerti? Ya, seperti itu. Kemudian yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, cara menerapkannya adalah dengan berlaku adil. Adil dalam apa? Adil dalam membagi waktu di rumah, ya. Jadi, kamu harus dapat membagi waktu antara belajar, bermain, makan, tidur, dan lain-lain. Jadi, semua itu ada waktunya sendiri. Jadi, waktu untuk belajar ya harus digunakan untuk belajar. Waktu untuk bermain, ya bermain. Kalau waktu untuk makan, ya harus digunakan untuk makan. Jangan dibolak-balik ya. Waktu belajar malah bermain. Waktu makan, bermain lagi. Waktu bermain malah tidur. Seperti itu ya. Paham ya anak-anak? Oke, sekarang Bu Ayu tanya sama kalian. Dari sila pertama sampai kelima, kira-kira apakah kalian sudah menerapkannya di rumah masing-masing? Kalau sudah, coba kamu tulis ya, apa saja yang kamu lakukan di rumah yang merupakan penerapan sila pertama sampai kelima. Begitu ya anak-anak? Oke, sekarang pelajaran PPKN sepertinya sudah selesai.
sekarang kita belajar SBDP. Oke, dalam pelajaran SBDP kali ini Bu Ayu akan menjelaskan tentang panjang dan pendek bunyi, serta tekanan lemah dan tekanan kuat pada lagu. Oke, jadi anak-anak, dalam lagu itu ada bunyi yang panjang, ada juga bunyi yang pendek. Tahu kan? Bunyi yang panjang itu dibunyikan sedikit lebih lama daripada bunyi yang pendek. Sudah paham kan pastinya? Nah, pintar. Nah, bunyi panjang itu dilambangkan dengan garis. Sedangkan bunyi pendek itu dilambangkan dengan titik. Seperti itu. Ingat-ingat ya, bunyi panjang itu dilambangkan dengan garis dan bunyi pendek dilambangkan dengan titik. Sekarang coba kalian simak lagu berikut yang berjudul Peramah dan Sopan. Kalau tidak hafal, syair atau liriknya ada di LKS tema 1. Kita simak bersama-sama ya. Yuk! Bukan yang congkak, bukan yang sombong, yang disayangi, handai dan tolan. Hanya anak yang tak pernah bohong, rajin belajar, beramah dan sopan. Bukan yang congkak, bukan yang sombong, yang disayangi, handai dan tolan. Hanya anak yang tak pernah bohong, rajin belajar, beramah dan sopan. Nah, bagaimana? Kalian sudah menyimaknya kan? Nah, coba di LKS kalian itu kalian tandai mana yang termasuk bunyi yang panjang, mana yang termasuk bunyi yang pendek. Ditandai aja, kalau bunyi panjang ditandai dengan garis panjang, kalau bunyi pendek ditandai dengan titik, seperti itu. Paham ya? Oke. Kemudian, tekanan kuat dan tekanan lemah pada lagu. Jadi selain ada bunyi panjang dan bunyi pendek, dalam lagu itu juga ada tekanan lemah dan tekanan kuat. Jadi tekanan kuat itu dinyanyikan agak ditekan, jadi ngomongnya agak ditekankan, agak keras sedikit seperti itu. Nah, di samping ini ada lirik dari Peramah dan Sopan tadi ya. Nah, yang Bu Ayu garis bawahi itu adalah tekanan yang kuat. Nah, nanti coba kalian simak ini, kemudian kalian nyanyikan. Ada bedanya enggak? Ya, begitu ya anak-anak? Nah, Ibu rasa pembelajaran hari ini sudah cukup. Ibu ingatkan, bagi yang kurang paham, bisa dicatat apa yang kurang dipahami. Nanti ditanyakan pada guru kelas masing-masing. Seperti itu ya. Nah, sekian dari Bu Ayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.